Halo sobat kelasku, ketemu lagi dengan Kak Purnama di Privat Kelasku. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengertian suhu dan juga skala suhu. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang akibat dari perubahan suhu. Wih, suhu ternyata bisa berubah loh. Kira-kira apakah dia berubah layaknya Power Ranger atau mungkin Ultraman? Tentunya tidak. Nah, seperti apa ya? Tanpa berlama-lama, yuk langsung aja kita mulai. Nah, kakak mulai dengan sebuah fenomena. Sepotong besi yang dipanaskan dengan korek api. Apinya ya, kira-kira suhunya berubah nggak? Tentunya berubah. Lalu kalian mempunyai air mineral. Kalian letakkan di dalam kulkas. Kira-kira suhunya makin lama makin dingin nggak? Ya jelas, makin dingin kan ya? Nah, perubahan suhu ternyata mengakibatkan perubahan ukuran benda loh. Memang tidak terlihat, tapi itulah faktanya. Bila suhu berubah, maka ukuran benda akan berubah. Bagaimana dampak perubahan suhunya? Bila suhu naik, maka ukuran benda akan bertambah. Nah, kalau suhunya turun, ukuran benda akan menurun. Kalau bertambah, namanya istilahnya memuai. Kalau ukurannya menurun atau mengecil, istilahnya adalah menyusut. Nah, itu dia. Nah, untuk kali ini, kita akan berfokus pembahasan tentang pemuaian. Karena kalau sudah paham tentang pemuaian, nanti sobat kelasku pasti akan paham mengenai apa itu penyusutan. Kan tinggal kebalikannya. Nah, pemuaian itu bisa terjadi di seluruh benda, baik zat padat, zat cair, maupun zat gas. Untuk sekarang kita akan mulai dari zat padat saja dulu. Oke. Nah, sobat kelasku, pemuaian pada zat padat memang sulit untuk diamati. Karena apa? Ukuran pertambahannya setiap 1 derajat Celcius itu kisaran 1/10.000 meter loh. Jadi sangat kecil dan susah untuk diamati. Tapi kita bisa melihat pengaruhnya loh. Nah, contohnya nih. Pas kalian tiba-tiba menuangkan air panas ke gelas. Nah, gelasnya bisa-bisa retak loh. Ataupun contoh lainnya, rel kereta api yang bengkok. Karena tidak dibuat sekat antar relnya. Ataupun nih, ujung jembatan aspalnya itu bergelombang atau retak. Karena tidak diberikan jarak antara ujung jembatan dengan ujung jalannya. Go. Nah, Kak, kan kecil banget tuh perubahannya. Gimana dong cara mengukurnya? Tenang, sudah ada alat ukur pemuaian. Namanya motion brake. Nah, alat itu bisa mengukur berapa besar perubahan akibat dari perubahan suhu. Nah, sobat kelasku, besar kecilnya pemuaian yang dialami oleh sebuah benda itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Yang pertama adalah besar kecilnya perubahan. Jadi kalau makin besar perubahan suhunya, misalnya berubahnya 10 derajat Celcius atau 50 derajat Celcius. Nah, jadi yang akan lebih besar pemuaiannya adalah yang 50 derajat Celcius. Kemudian yang kedua, itu adalah koefisien muai panjang. Apa itu koefisien muai panjang, Kak? Nah, koefisien muai panjang adalah bilangan yang menunjukkan besarnya pertambahan panjang suatu zat tertentu tiap suhunya naik sebesar 1 derajat Celcius. Koefisien muai panjang tiap benda itu berbeda-beda. Contohnya nih, aluminium itu memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,00026 per derajat Celcius. Artinya apa? Setiap naik 1 derajat Celcius, aluminium akan bertambah panjang sebanyak atau sebesar 0,00026 meter itu ya. Nah, kalau saudaranya deh 26/1 juta meter. Tuh, kecil banget kan? Makanya susah untuk diamati. Jadi ada alat ukur khusus yang untuk mengukur pemuaian. Lain halnya dengan kuningan.
Kuningan memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,000019 per derajat Celcius. Artinya setiap naik 1 derajat Celcius, Kuningan akan bertambah panjang atau memuai sebesar 0,000019 meter. Jadi antara aluminium dan juga Kuningan, yang mana nih pertambahan panjangnya akan lebih besar ketika sama-sama naik misalnya 1 derajat Celcius? Ya, benar sekali, yakni aluminium. Jadi, makin besar koefisien muai panjangnya, ya, maka besar pemuaiannya juga akan semakin besar. Nah, Kak, apakah ada cara untuk menghitung besar koefisien muai panjang suatu zat? Ada. Nah, berikut caranya ya. Ini juga akan sekaligus menjadi persamaan dari koefisien muai panjang, sobat kelasku. Koefisien muai panjang. Itu sama dengan pertambahan panjang per hasil perkalian dari panjang awal-awal, bukan panjang awal-awal ya, tapi panjang awal dikali delta T atau besarnya perubahan suhu. Jadi kakak rangkum, ini adalah alfa yang merupakan koefisien muai panjang. Jadi alfa ya, ini tulisannya alfa. Alfa. Cara buatnya seperti ini. Itu sama dengan perbandingan antara delta L ya, pertambahan panjang per L0, panjang awal, kali delta T. Delta T itu adalah besarnya perubahan suhu. Suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhir dikurang suhu awal. Itu ya. Nah, sobat kelasku, ini persamaan dari koefisien muai panjang. Selanjutnya kita bisa otak-atik agar kita mendapatkan persamaan untuk menghitung besarnya perubahan panjang suatu benda, akibat perubahan suhu. Nah, jadi kita mencari delta L ya, biar persamaan jadi delta L sama dengan. Nah, berarti kan kita mencari delta L, kita hilangkan L0 dan L delta T. Maka akan menjadi, persamaannya L0, ya, awalnya di kanan bawah, menjadi di kiri atas. Begitu juga delta T, awalnya di kanan bawah, menjadi di kiri atas. Maka kita akan dapatkan, delta L sama dengan, alfa kali L0 kali delta T. Atau di buku-buku biasanya ditulis ya, L0 kali alfa kali delta T. Ya, inilah persamaan untuk mencari pertambahan panjang. Nah, sobat kelasku, biasanya juga kita harus tahu bagaimana cara menghitung besar panjang akhir suatu zat yang telah memuai atau panjang akhirnya. Nah, nih langsung kakak tuliskan ya. Jadi secara logika kan, panjang akhir ya itu sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Ya kan ya? Panjang akhir sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Misalnya panjang awalnya 1 meter. Pertambahan panjangnya adalah 50 cm atau setengah meter. Berarti panjang akhirnya berapa? 1,5 meter kan ya? Artinya kan panjang akhir itu sama dengan panjang awal ditambah pertambahan panjang. Nah, kita coba jabarkan ya. Sehingga kita dapatkan LT sama dengan L0 ditambah delta L-nya kita ubah. Ya, ini kan delta L-nya L0 ya kali alfa kali delta T. Nah, lanjut. Nah, hati-hati nih adik-adik. Biasanya sobat kelasku terkecoh nih. Jadinya yang ini ditambah. Ingat, yang duluan berlaku adalah perkalian ya. Jadi ini adalah satu sukunya.
Nah, gini ya isi kurung. Oke. Nah, ada nggak variabel yang sama di antara dua suku ini? Yakni L0. Nah, hal ini bisa kita jabarkan atau kita ubah dengan trik matematika. Kita akan dapatkan seperti ini. LT sama dengan, ya, L0-nya ini dikeluarkan, maka kita dapatkan, oke, L0 kurung 1 ditambah alfa kali delta T. Nah, oke, sorry, ini L0 ya. Nah, inilah persamaan yang biasanya nih ada di buku-buku kalian. Sehingga sekarang kalau udah mengerti kan bagaimana kok bisa itu muncul. Oke, itu dia sobat kelasku. Nah, sobat kelasku, kalau tadi kita sudah belajar tentang pemuaian satu dimensi. Jadi hanya panjang saja. Dikenal juga istilah ya, pemuaian dua dimensi. Artinya panjang dan lebar. Itu dikenal sebagai istilah muai luas. Selanjutnya ada juga ya, pemuaian tiga dimensi. Artinya panjang, lebar, dan tingginya. Oke, itu dikenal dengan istilah muai volume. Lalu bagaimana cara pemuaiannya, Kak? Konsepnya sama. Jadi ada koefisien muainya. Kalau tadi ada koefisien muai panjang yaitu alfa, sedangkan kalau di luas namanya beta, ya. Oke, seperti huruf B ya. Nah, beta itu sendiri adalah 2 kali alfa. Jadi kalau ada alfa diketahui tertentu, nyari betanya tinggal 2 kali aja. Nah, seperti itu ya. Dengan konsep yang sama seperti yang tadi ya, mencari persamaannya, maka kita akan dapatkan, oke, langsung aja persamaan akhirnya AT ya sama dengan A0, di sini L0 ya. Alfanya kita ubah jadi beta. Nah, oke, inilah persamaan akhirnya. Jadi kalau luas itu disimbolkan dengan A karena diambil dari bahasa Inggris area. Oke, jadi A. Lalu kalau muai volume, oke, koefisien muai volumenya itu disimbolkan dengan gamma. Jadi kayak huruf Y ya. Oke. Jadi buat seperti ini tadi kakak ya. Hap. Nah, seperti itu ya. Oke. Gamma itu sendiri sama dengan 3 kali alfa. Jadi kalau ada alfa, nyari gammanya tinggal di 3 kaliin. Oke. Nah, sama seperti tadi yaitu di muai luas, tinggal kita ubah. Oke. Huruf-hurufnya tinggal kita ubah, jadi tetap konsep dasarnya T-nya itu adalah bagian akhir, 0-nya itu artinya bagian awal, oke. Delta T itu artinya perubahan suhunya, tinggal kita ubah beta jadi gamma, lalu A0 jadi V0, AT jadi VT, V simbolnya ya, karena volume, oke. Nah, sobat kelasku, itu dia pembahasan mengenai pemuaian. Mudah-mudahan sobat bisa memahami ya seluruh rangkaian materi di bab suhu dan pemuaian ini. Jadi kita dari awal udah belajar tentang suhu atau pengertian suhu ya, lalu skala suhu, kemudian kita ada latihan soal ya sedikit sebagai selingan, dan juga sekarang kita bahas tentang pemuaian. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Nah, lebih lanjut nanti kita akan coba dengan latihan soal ya, untuk memantapkan pemahaman sobat kelasku tentang bab ini. Sekian dari kakak, sampai jumpa.